A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Al-Fakir Ustadz Ardiansah Asri Hussein dalam kajian ilmu kita. Seperti mana biasa kita membahas fikih dari perspektif fikih empat mazhab. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini tema yang akan kita uraikan tentang fikih dan adab busana muslim. Ya, fikih dan adab berbusana muslim, ya. Berbusana merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu perintah agar kita menutup aurat. Oleh sebab itu kita juga perlu mengetahui beberapa ketentuan-ketentuan penting terkait dengan etika dalam berbusana. Yang pertama, kita akan uraikan terlebih dahulu etika yang berlaku umum, ya, dalam berpakaian, tentunya berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan Al-Hadis. Yang pertama, dalam berpakaian, ya, setiap muslim dan setiap muslimah, ya, agar berpakaian itu tidak semata-mata menutup aurat, ya, tetapi juga sesuai dengan ketentuan agama. Yang pertama adalah menggunakan pakaian yang halal, menggunakan pakaian yang halal, ya. Ini seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, ya, ketika beliau menggambarkan tentang seorang laki-laki, ya, yang sedang bermusafir, kemudian letih, ya, penat, ya, kemudian pakaiannya lusuh, kemudian dia berdoa, ya. Dalam kondisi itu, ya, lelaki ini sejatinya menjadi orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia seorang musafir, dan orang yang musafir itu doanya makbul atau mustajab. Yang kedua, dia juga berdoa dengan mengangkat kedua tangannya dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sayang seribu sayang, ya, dia tidak dikabulkan doanya. Di antara sebabnya adalah seperti mana yang Nabi sabdakan, mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Ya, makan dari sumber yang haram, minum dari sumber yang haram, dan berpakaian dari sesuatu yang haram. Oleh sebab itu, maka selaku muslim dan muslimah, kita harus memastikan bahwa pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang halal, ya. Halal di sini, ya, baik dari zatnya atau objek yang kita pakai itu adalah sesuatu yang halal, dan yang kedua halal pula cara mendapatkannya. Prinsip yang kedua dalam berpakaian adalah pakaian yang kita pakai itu sejatinya tidak boleh menyerupai lawan jenis, ya. Bahwa laki-laki dan perempuan, ya, itu memiliki karakter, ya, memiliki tata cara dalam berbusana. Maka sejatinya seorang laki-laki tidak memakai pakaian yang menyerupai lawan jenisnya, itu perempuan. Begitu pula sebaliknya, perempuan tidak memakai pakaian yang memang identik dengan kaum laki-laki. Ini seperti mana yang Nabi sabdakan dalam hadis Bukhari, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki, ya. Perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan perbuatan yang diharamkan. Bahkan perbuatan yang dilaknat artinya perbuatan tersebut masuk kategori dosa besar. Ini juga seperti mana yang ditegaskan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ya, beliau juga berkata, la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa wa qala akhrijuhum min buyutikum, ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah melaknat, ya, laki-laki yang kebanci-bancian dan perempuan yang kelelaki-lelakian. Bahkan Nabi bersabda, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian, ya.
Dalam hadis Al-Baihaqi dan Ibnu Al-Khuzaimah, ya, Nabi juga bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannah." Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-aqu liwalidayh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang kedua, dayus, ya. Ini orang yang membiarkan kemaksiatan dalam keluarganya. Dan yang ketiga, warojilatun nisa, wanita yang menyerupai laki-laki. Maka dari keterangan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ulama menyimpulkan seseorang tidak boleh ya berpakaian itu menyerupai lawan jenis, ya, karena laki-laki tentunya memiliki pakaian yang biasa dipakai oleh kaum laki-laki, begitu pula sebaliknya. Wanita biasa memakai pakaian-pakaian yang memang pantas untuk wanita. Yang ketiga, pakaian yang kita pakai itu sejatinya tidak boleh menyerupai pakaian yang khusus ya dipakai oleh orang-orang kafir. Ini seperti mana yang Nabi sabdakan pada hadis Abu Daud ya, dan hadis ini dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya, serta disahihkan oleh Ahmad Syakir dalam Umdatut Tafsir ya. Beliau mengatakan bahwa hadis ini sahih ya. Nah, Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang menyerupai suatu kaum dalam berpakaian yang khusus bagi mereka, maka mereka termasuk golongan itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya. Adapun pakaian-pakaian yang dipakai oleh orang kafir, ya, namun pakaian itu tidak khusus, ya. Jadi la yakhusuhum, ya, tidak khusus mereka pakai sebagai pakaian-pakaian keagamaan, maka boleh kita pakai, ya. Karena pada hari ini ketika manusia itu saling berasimilasi, ya, kita mungkin berpindah-pindah melakukan perjalanan bahkan tinggal di beberapa negara non muslim ya, maka boleh jadi sudah ada asimilasi tradisi dan kebiasaan ya, termasuk dalam berpakaian atau cara berpakaian. Maka selama pakaian itu tidak khusus ya dipakai oleh orang-orang kafir terutama dalam ritual keagamaan mereka, maka boleh kita pakai gitu ya. Nah, jadi itu para ulama ketika menjelaskan hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi dia tidak digeneralisir ya, semua yang dipakai oleh orang kafir itu haram kita pakai. Tidak demikian ya, tetapi pakaian-pakaian atau fashion atau busana yang memang ya khusuhum ya, yang khusus mereka pakai ya, tentunya apalagi dalam acara-acara keagamaan. Yang keempat, pakaian yang kita pakai itu tidak boleh merupakan pakaian ketenaran, ya, pakaian untuk kita viral, pakaian untuk kita menjadi populer, gitu ya. Ini seperti mana yang Nabi sabdakan pada hadis Abu Daud dan An-Nasai, ya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man labisa thauba syuhratin fid dunya albasahullahu thauba madzallatin yaumal qiyamah." Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah ya, pakaian keterkenalan ya, pakaian syuhrah untuk terkenal, untuk populer gitu ya, untuk viral, maka Allah akan memberinya pakaian kehinaan kelak di akhirat. Nauzubillah ya. Nah, ini Imam Asy-Syaukani ya ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan wal haditsu yadullu ala tahrimi labsi thawbi syuhrah. Ya, hadis ini menjelaskan kita diharamkan memakai pakaian ketenaran. Ya, walaisa hadzal hadis mukhtassan binafsi siyab, bal qad yahsulu dzalika liman yalbas sauban yukhalifu malbusan nas minal fuqara liyarahun nas. Ya. Jadi tidak semata-mata pakaian syuhrah ya, termasuk memakai pakaian-pakaian yang nyentrik gitu ya, pakaian-pakaian yang memang tujuannya agar dia bisa terkenal, agar dia bisa populer gitu. Boleh jadi pakaian itu murah ya, tetapi sengaja dibuat, didesain gitu ya, agar dia terkenal, populer di kalangan manusia. Maka ini juga termasuk yang diharamkan dalam agama kita, seperti mana yang diuraikan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Berikutnya dalam berpakaian ya, Nabi mengajarkan kita adab ya, mulailah memakai dari sebelah kanan ya. Apakah kita memakai baju, memakai celana, memakai sepatu, memakai sendal gitu ya. Ini seperti mana dari hadis Al-Bukhari dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi dikatakan bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu at-tayammun ya, bitana'ulihi wa tarajjulihi
wa tuhurihi fi sya'nihi kulli. Ya, Nabi itu suka mendahulukan yang kanan, baik dalam memakai alas kaki atau dalam memakai sendal, menyisir rambut, ya, melakukan bersih-bersih, ya, bersuci dan lain-lain, maka Nabi selalu mendahulukan yang kanan. Ya. Nah, ini adab yang perlu kita perhatikan agar ya berpakaian kita juga mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ya, hendaknya kita senantiasa berdoa ketika akan memakai pakaian, ya. Ini seperti mana yang dinyatakan dalam hadis Abu Daud, ya, Nabi mengajarkan kita setiap kali memakai pakaian maka kita dianjurkan berdoa. Doa yang Nabi ajarkan adalah Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku pakaian ini, ya, tanpa daya dan kekuatan dariku. Masya Allah, ini doa yang luar biasa. Karena pada hakikatnya ya kita berpakaian pun itu tentu karena izin dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya ada adab berbusana yang khusus bagi wanita. Yang pertama ya adalah bahwa ini seperti mana yang Allah berikan pedoman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Ya, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai nabi, ya, kulli azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita mukmin, ya, wanita-wanita orang-orang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, ya, maka hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya, ya, mengulurkan, memanjangkan pakaian mereka. Dzalika adana ayyu'rafna, ya, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali sebagai wanita-wanita yang beriman, yang menjaga diri, menjaga aurat mereka. Fala yu'dzaini, dan mereka juga tidak akan disakiti, mereka tidak akan dianiaya dan tidak ada yang mengganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, ya. Maka dari ayat ini, ya, kita dapat mengambil pelajaran bahwa memang wanita sejatinya, ya, harus menutup aurat. Harus menutup aurat, ya. Dan seperti mana yang dinyatakan oleh para ulama, ya, dan dikuatkan oleh sejumlah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat, melainkan wajah dan kedua tangannya, gitu, ya. Nah, jadi hendaknya wanita menutup seluruh tubuhnya karena itu merupakan aurat, ya, kecuali wajah dan kedua pergelangan tangan. Ulama Hambali dan Syafi'i berpendapat dari ayat di atas bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh, ya. Nah, jadi memang ada perbedaan perspektif, ya. Jadi Imam Syafi'i, ya, dan Imam Ahmad Ibnu Hambal, ya, serta ulama Syafi'i dan ulama Hanabila mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, ya. Sementara ulama Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, ya. Ini seperti mana juga dinyatakan dalam hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan bahwa anna Asma binta Abi Bakrin, ya, jadi Asma binti Abi Bakar ini saudarinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, satu ketika itu datang berkunjung ke rumah Rasul, wa alaiha thiyabun riqaq, ya, dan dia memakai pakaian yang agak tipis, ya, yang agak mungkin membentuk tubuhnya, ya. Fa'aradu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berpaling, ya, dari Asma binti Abi Bakar, wa qala ya Asma, dan beliau menegur Asma, ya, wahai Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid, ya, seorang wanita apabila sudah balighah, ya, artinya dia sudah masuk usia menstruasi, usia dewasa, lam tasluh ayyura minha illa hadza wa hadza, ya, wa asyara ila wajhihi wa kafai. Itu tidak boleh terlihat auratnya kecuali wajah dan pergelangan tangan. Ya, ini menunjukkan bahwa memang pendapat jumhur ini merupakan pendapat yang muktamad, ya, di kalangan para ulama bahwa memang seluruh tubuh wanita itu aurat, ya, melainkan wajah dan kedua pergelangan tangan.
Yang ketiga, pakaian wanita hendaknya tebal ya dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya ya. Jadi ya kalau memilih pakaian atau membeli pakaian ya termasuk para suami yang menghadiahkan pakaian atau membersamai istri atau anak-anak perempuan mereka berbelanja membeli busana muslimah, maka pilih ya pakaian yang tebal yang tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh ya. Ini seperti mana yang diceritakan dari Usamah ibnu Zaid radhiyallahu an, ya, beliau berkata bahwa Rasulullah itu pernah menghadiahkan beliau qabatiyatan kathifah ya. Jadi ini sebuah baju kutbiyah yang tebal ya. Kemudian yang diberikan dari Dihya Al-Kalabi ya. Kemudian pakai sautuha imro'ati ya. Lalu kata Usamah, saya berikan pakaian itu kepada istri saya gitu ya. Maka apa kata Rasul? Malaka la talbas qibtiyah gitu ya. Karena lama tidak melihat Usamah ini memakai pakaian itu, Rasulullah bertanya, mana pakaian yang aku beri itu? Maka kata Usama, ya Rasulullah, kasautuha imro'ati. Saya berikan kepada istri saya untuk dia memakainya, gitu ya. Maka apa kata Nabi? Murha an taj'al tahtaha ghilalatan fa inni akhafu an tasifa hajma izamiha. Jadi kata Nabi ya, perintahkan kepada istrimu agar dia memakai baju rangkap, gitu ya. Nah, jadi ada baju yang dalam gitu ya, karena Nabi bimbang baju itu akan membentuk tubuh gitu. Masya Allah. Jadi ya sejatinya seorang wanita muslimah ya, wanita mulia ya, mereka menjaga aurat ya, di antara caranya adalah memakai pakaian yang tebal ya dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya ya. Nauzubillah, semoga tidak ada wanita muslimah yang kemudian berpakaian gitu ya itu tidak menjaga auratnya ya, karena ini termasuk dalam kelompok yang Nabi gambarkan pada hari kiamat ya. Itu orang-orang yang tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium aromanya ya. Kata Nabi, kasiat ariyat, di antaranya adalah mereka yang berpakaian tapi telanjang ya, karena boleh jadi memang menutup kulitnya tetapi transparan atau ketat gitu ya, atau memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya ya. Maka kita mengajak semua wanita muslimah ya, semoga Allah menjaga antuna semuanya ya, agar pakailah pakaian-pakaian yang terbaik ya, pakaian-pakaian yang tentunya menutup aurat, tebal dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh ya. Insya Allah itu akan menjadi ibadah dan menjadi jalan yang akan mengantarkan antuna dan para wanita-wanita muslimah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, pakaian wanita hendaknya lebar dan longgar. Ya, ini seperti mana dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nakhruja dzawata al-khudur yaum al-Eid, qila fal haid, qala liyashhadna al-khair wa da'wat al-muslimin, qala faqalat imra'atun ya Rasulullah illam yakun li ihdahinna thawbun kaifa tasna, qala talbasuha sahibatuha ta'ifatan min thawbiha ya. Jadi Nabi, kata Ummu Atiyah, itu memerintahkan ya wanita-wanita yang berada di rumah pun itu untuk keluar pada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha ya, untuk menyaksikan kebaikan kaum muslimin. Lantas ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika ada di antara kami itu yang tidak memiliki pakaian atau mungkin pakaiannya tidak mungkin tidak layak untuk dipakai di luar. Maka apa kata Rasulullah? Hendaknya temannya memakaikan sebagian pakaiannya. Artinya ya walaupun keluar rumah itu adalah pahala, mendapatkan kebaikan ya, namun tentunya dengan cara menutup aurat. Jadi pakaian wanita itu hendaknya lebar dan longgar ya, jadi tidak membentuk tubuh. Kemudian yang keempat, wanita hendaknya tidak memperlihatkan perhiasan ya, kecuali perhiasan yang memang biasa terlihat gitu ya. Ini seperti mana yang Allah nyatakan dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna ya. Dan hendaklah wanita-wanita itu tidak menampakkan perhiasan mereka ya. Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani beliau menjelaskan, i'lam anna indi mimma yalhaq bizina ya. Jadi kata beliau, saya ingin memperingatkan ya, bahwa di antara perhiasan yang terlarang, kata beliau, bizinatil manhi an ibda'iha ma yalbasuhu akthar mutrafatin nisa fi zamanina ya. Jadi termasuk perhiasan yang memang dilarang diperlihatkan itu, kata beliau, adalah
ya yang banyak digunakan oleh wanita-wanita glamor pada zaman sekarang, kata beliau. Ya, fauqa thiyabihinna wa yasturna bihi idza kharajna min buyutihinna, ya. Nah, itu yang digunakan di atas busananya, gitu ya, yang mereka kenakan ketika keluar rumah, gitu. Maka hendaknya ya perhiasan yang terlihat itu yang mungkin yang biasa tampak, karena memang ya ada pada bagian yang bukan merupakan aurat, seperti mungkin gelang gitu ya, atau cincin gitu ya. Ini kan ada pada tempat yang memang bukan merupakan aurat ya, maka dia boleh terlihat ya. Adapun yang lain-lain gitu ya, hendaknya lebih baik tidak diperlihatkan gitu ya. Baik, yang kelima, wanita hendaknya tidak memakai wewangian yang menyengat, gitu ya. Seperti mana yang dilarang oleh Rasulullah SAW ya, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Nabi bersabda, ayyumam imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah, ya. Perempuan yang mana saja yang mengenakan atau memakai wewangian lalu melewati sekumpulan laki-laki sehingga tercium aroma harumnya, maka dia adalah pezina. Artinya perbuatan itu diharamkan dalam agama kita. Maka hendaknya wanita jika ingin keluar rumah ya, mungkin untuk mencegah bau badan ya bisa menggunakan deodoran gitu ya, atau sesuatu untuk menghilangkan bau badan saja ya, dan tidak memakai aroma parfum ya. Terlebih jika memang aktivitasnya itu ada di tengah-tengah laki-laki gitu ya, maka hindari ya. Insya Allah semoga Allah memelihara wanita-wanita muslimah. Berikutnya bagian yang ketiga ya, ini adab busana bagi laki-laki ya. Nah, jadi seperti mana wanita itu wajib menutup aurat ya, karena seluruh tubuh wanita itu adalah aurat melainkan wajah dan pergelangan tangan, maka laki-laki juga demikian. Laki-laki wajib menutup aurat ya. Maka aurat yang paling minimal laki-laki itu adalah ya antara pusar dan lutut. Ini bagian yang wajib tertutup gitu ya. Nah, bagian yang selebihnya maka lebih utama ditutup. Seperti mana pakaian pada umumnya yang dipakai pada hari ini, gitu ya. Jadi hendaknya ya laki-laki juga tidak berpakaian yang tidak menutup aurat. Yang kedua, ya laki-laki tidak boleh memakai emas. Ya, laki-laki tidak boleh memakai emas. Ya, nah termasuk juga wanita tidak boleh memakai sutra. Ya, ini seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Nabi bersabda, uhilla adz-dzahabu wal hariru li inathi ummati wa hurrima ala dzukuriha. Ya, bahwa emas dan sutra itu dihalalkan untuk kaum wanita, namun diharamkan untuk kaum laki-laki. Ya, nah, dalam hadis Ibnu Hibban, ya, Nabi juga bersabda, man labisal harir fid dunya lam yalbashu fil akhirah wa in dakhalal jannah labisahu ahlul jannati wa lam yalbashu. Seperti mana keutamaan produk surga mendapatkan pakaian dari sutra. Nah, jadi dan walaupun dia akhirnya masuk surga, maka dia tidak akan memakai pakaian sutra itu, melainkan dipakai oleh penduduk surga yang lain yang memang di dunia mereka tidak memakai sutra. Masya Allah. Ini sebagai bentuk penghormatan, gitu ya. Nah, meskipun memang kata para ulama memakai sutra ini diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Nah, terutama sekali kalau memang kita alergi, gitu ya, alergi pada kulit, ya, dan memang sutra ini di antara pakaian yang bisa menghindari ya alergi ataupun gatal pada kulit ya. Ini seperti mana juga dinyatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Zubair wa Abdurrahman fi lubsil harir li hikkatin bihima ya. Nabi memberi rukhsah keringanan ya untuk memakai sutra kepada siapa? Kepada Zubair dan Abdurrahman ya, karena mereka punya penyakit gatal atau alergi pada kulit gitu ya. Kemudian juga dari Ibnu Hajar, beliau mengatakan qala At-Tabari, ya, beliau mengutip perkataan Imam At-Tabari ya, ini pengarang kitab tafsir At-Tabari. Beliau mengatakan fihi dilalatun ala anna nahya an lubsil harir la yadkhulu fihi man kanat bihi illah
yukhaffifuha lubsul harir ya. Jadi kata Imam At-Tabari, kata beliau, hadis ini menjelaskan bahwa larangan menggunakan sutra itu dikecualikan bagi orang yang memang memiliki penyakit ya yang dapat dikurangi atau diminimalisir dengan memakai pakaian sutra ataupun pakaian yang bercampur sutra. Kemudian yang keempat, ya laki-laki hendaknya tidak memakai pakaian atau tidak isbal dengan sombong. Ya, tidak isbal dengan sombong. Ini seperti mana yang disabdakan oleh Rasul dari Al-Bukhari, dari hadis Al-Bukhari, ma asfala minal ka'baini minal izari fafinnar. Sesuatu yang berada di bawah kedua mata kaki, ya berupa sarung, tempatnya adalah di neraka. Ya, bahkan dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu batara, ya. Pada hari kiamat nanti Allah tidak akan memandang ya orang yang menyeret pakaiannya karena sombong. Ya, dalam hadis Muslim, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala, ya. Allah tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Ya, nah terkait dengan isbal, ya memang ulama punya 3 pendapat, gitu ya. Nah, pendapat yang pertama ini mengatakan mubah, dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama, ya dari madhab Hanafi, dari madhab Syafi'i, ya sebagian ulama Hambali, ya mengatakan bahwa hukumnya mubah, ya seperti mana dinyatakan oleh Syekh Ibnu Muflih, ya beliau menyebutkan bahwa satu ketika ya Abu Hanifah itu memakai pakaian atau jubah yang harganya arba'umiyah dinar, ya harganya 400 dinar gitu ya, dan agak panjang sehingga mungkin agak sedikit terseret di lantai gitu ya. Ada yang menegur, kata beliau, awalasna nuhina an hadza, wahai imam, bukankah kita dilarang isbal gitu ya? Maka apa kata Abu Hanifah ya rahimahullah, innama dzalika lidzawil khuyala wa laisa minhum. Ya, jadi kata beliau, larangan itu berlaku bagi orang-orang yang sombong dan kita tidak melakukannya karena sombong. Nah, ini pendapat mayoritas para ulama ya. Nah, seperti juga dari Syekh Al-Munawi, ya beliau juga mengatakan al-musbil izarahu, ya orang yang isbal yang dilarang itu adalah yutawil thawbahu wa yursilahu khuyala, ay biqasdil khuyala bi khilafi la biqasdiha, ya. Jadi kata beliau ya musbil yang dilarang itu adalah yang disertai dengan kesombongan. Adapun yang tidak disertai dengan kesombongan maka tidak termasuk pada sesuatu yang dilarang. Pendapat yang kedua, ini sebagian ulama Maliki mengatakan bahwa hukumnya makruh. Ya, seperti mana uraian Syekh Al-Adawi, ya. Beliau mengatakan wazahir anna alladhi yata'ayyan al-masiru ilaihi al-karahatu syadidah. Jadi kata beliau bahwa isbal itu tidak diharamkan tapi dimakruhkan atau dibenci, gitu ya. Ini juga seperti mana diuraikan oleh Syekh Ibnu Qudama Al-Maqdisi, ya, dalam Al-Mughni Ibnu Qudama, beliau mengatakan wa yukrahu isbalul qamis wal izar was sarawi. Jadi kata beliau dimakruhkan ya mengisbal pakaian, baju ya, kemudian sarung dan celana gitu. Jadi isbal itu dalam madzhab Maliki tidak hanya pada celana tapi juga pada pakaian gitu. Dan hukumnya makruh, tidak diharamkan. Nah, pendapat yang ketiga ini pendapat yang mengharamkan secara mutlak bahwa isbal itu ya sombong atau tidak sombong dia haram. Ya, seperti mana uraian Syekh Al-Qarabi, ini salah seorang ulama Maliki, beliau mengatakan yuhram 'ala rajuli ay yujawiza bi thawbaihi al-ka'bain. Haram bagi laki-laki itu melebihkan kedua pakaiannya melewati kedua mata kaki, ya. Namun ya dari ketiga pendapat ini memang pendapat pertamalah yang merupakan pendapat mayoritas para ulama karena dianggap pendapatnya lebih rojih, lebih kuat, ya, karena seperti mana yang disebutkan bahwa kendati ada hadis yang bersifat umum, namun banyak hadis yang mentaqyid ya atau yang mengkhususkan, mentaksis ya bahwa isbal yang diharamkan itu apabila disertai dengan kesombongan. Hal ini juga seperti mana terlihat ya pada pernyataan Abu Bakar ya ketika beliau mendengar Nabi mengatakan bahwa Allah tidak akan melihat orang-orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong.
Abu Bakar berkata kepada Rasul, innahu yastarhi izari ahyanan. Kata beliau, pakaian saya kadang ya ke bawah, jadi isbal gitu ya. Jadi tapi saya tidak sengaja melakukan itu, gitu ya. Artinya memang ya beliau ini memakai pakaian yang panjang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, lasta minhum. Ya, Abu Bakar, engkau melakukan itu bukan bukan masuk dalam kategori mereka. Lasta minhum. Artinya engkau melakukan itu bukan karena sombong atau tidak disertai dengan kesombongan, ya. Dari sinilah kemudian jumhur mayoritas para ulama menyimpulkan bahwa isbal yang tidak disertai dengan kesombongan bukanlah sesuatu yang diharamkan. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian ya penjelasan seputar fikih dan adab dalam busana muslim ya. Semoga dengan mempelajari fikih ini ya kita semakin baik ya dalam berpakaian dan dalam berbusana dengan memastikan bahwa pakaian itu menutup aurat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama sehingga kita juga dapat beribadah dengan pakaian dan busana yang kita kenakan. Wallahu alam wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.